Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Nindi Nazira Putri, NIM A1S1230855. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi Angkatan tahun 2023. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi mata kuliah kewirausahaan berbasis agroindustri dan lingkungan. Ada 7 materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama, pengertian kewirausahaan dan wirausaha. Yang kedua, ada perbedaan usaha kecil menengah atau UKM dan usaha berbasis inovasi atau UBI. Ketiga, ada faktor-faktor kesuksesan pengusaha. Yang keempat, ada disiplin, kerja keras, komitmen, kerjasama. Dan yang kelima, ada sumber ide dan peluang bisnis. Kemudian, yang keenam, ada konsep kreativitas, invensi, inovasi, dan HKI. Yang terakhir ada rencana bisnis dan model bisnis. Baiklah, saya akan menyampaikan pengertian kewirausahaan dan wirausaha. Wirausahaan adalah orang atau individu yang mendirikan suatu bisnis atau usaha. Orang tersebut akan menerima keuntungan dari usaha yang dibuatnya dan juga menerima segala risiko atas usaha yang didirikannya. Wirausahaan sering disebut sebagai inovatif karena dapat memberikan motivasi kepada banyak orang untuk melangkah lebih maju dalam dunia bisnis. Sedangkan kewirausahaan adalah suatu bisnis atau usaha yang didirikan oleh seorang wirausahaan. Yang kedua yaitu usaha kecil menengah adalah bisnis yang memiliki skala kecil hingga menengah dalam hal jumlah karyawan, omset, dan aset. Mereka cenderung menjalankan bisnis tradisional atau konvensional dengan fokus pada layanan produk tertentu untuk pasar lokal. Sementara itu, usaha berbasis inovasi atau UBI yang fokus pada pengembangan dan penerapan ide baru, teknologi masa kini, dan model bisnis yang inovatif untuk menciptakan produk atau layanan yang unik dan mengubah cara industri beroperasi. Mereka cenderung memiliki skala yang lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan besar, tetapi berpotensi pertumbuhan yang cepat dan modern. Perbedaan secara rinci antara UKM dan UBI adalah UKM cenderung fokus pada layanan atau produk yang sudah ada atau telah diuji di pasar, sementara UBI atau berbasis inovasi fokus pada pengembangan ide-ide baru atau solusi yang belum ada sebelumnya. Yang kedua, tingkat inovasi. Usaha berbasis inovasi cenderung lebih inovatif dalam hal produk, layanan, atau proses bisnis, sedangkan usaha kecil menengah mungkin lebih memilih untuk tetap pada model bisnis yang telah terbukti dan tidak akan sulit untuk maju. Yang ketiga, pada skala operasi, usaha kecil menengah biasanya memiliki skala operasi yang lebih kecil dan cenderung melayani pasar lokal atau regional. Sementara usaha berbasis inovasi bisa memiliki potensi untuk pertumbuhan yang lebih cepat dan jangkauan global yang lebih luas. Yang keempat, ada pendanaan. Dalam pendanaan, usaha berbasis inovasi mungkin membutuhkan dana awal yang lebih besar untuk riset dan pengembangan produk atau teknologi baru. Sementara usaha kecil menengah mungkin lebih mengandalkan pendanaan dari pinjaman bank atau modal sendiri. Kemudian yang kelima ada resiko. Usaha berbasis inovasi cenderung memiliki risiko yang lebih tinggi karena mereka mencoba mengubah atau menciptakan pasar baru. Sedangkan UKM atau usaha kecil menengah mungkin lebih stabil karena mereka mengikuti model bisnis yang telah ada. Meskipun demikian, kedua jenis bisnis ini memiliki peran penting dalam ekonomi dan seringkali mereka dapat saling melengkapi di pasar yang berbeda. Kemudian materi yang ketiga, terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kesuksesan pengusaha. Yang pertama yaitu ada kepemimpinan yang kuat, yaitu kemampuan untuk memimpin dan menginspirasi tim, membuat keputusan yang tepat, dan mengatasi tantangan merupakan faktor yang paling penting dalam kesuksesan seorang pengusaha. Yang kedua yaitu kreativitas dan inovasi. Kemampuan untuk berpikir kreatif, melihat peluang baru,
dan mengembangkan solusi inovatif memungkinkan seseorang pengusaha untuk membedakan dirinya di pasar dan menciptakan nilai tambah bagi pelanggan. Kemudian yang ketiga ada ketahanan dan ketekunan, yaitu kesuksesan dalam dunia bisnis seringkali melibatkan menghadapi rintangan dan kegagalan dalam merintis usaha. Pengusaha yang sukses adalah orang yang memiliki ketahanan mental dan ketekunan untuk terus maju, meskipun mengalami berbagai kegagalan atau kesulitan dalam mencapai suatu kesuksesan. Kemudian yang keempat ada pengetahuan industri dan pemahaman pasar. Memahami industri tempat bisnis beroperasi dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan dan perilaku pasar merupakan faktor penting untuk mengambil keputusan yang tepat dan merancang strategi yang efektif. Yang kelima ada koneksi dan jaringan. Memiliki jaringan yang luas dan hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan bisnis lainnya seperti pelanggan, pemasok, dan mitra potensial dapat membantu pengusaha memperluas peluang bisnis dan mendapatkan dukungan yang diperlukan. Kemudian yang keenam ada kemampuan manajerial dan organisasial. Kemampuan untuk mengelola sumber daya manusia, keuangan, dan operasional dengan efisien serta efektif merupakan faktor penting dalam kesuksesan bisnis jangka panjang. Yang ketujuh ada fleksibilitas dan adaptabilitas. Lingkungan bisnis seringkali berubah dengan cepat. Pengusaha yang sukses adalah pengusaha yang dapat beradaptasi dengan perubahan pasar yang signifikan, teknologi dan regulasi dengan cepat dan fleksibel. Kemudian yang kedelapan ada fokus pada pelanggan, yaitu memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan merupakan kunci utama untuk membangun hubungan yang kuat dan mempertahankan basis pelanggan yang setia. Yang kesembilan ada pemahaman tentang resiko dan pengelolaan risiko. Memiliki pemahaman yang baik tentang resiko-resiko yang terkait dalam membangun bisnis dan kemampuan untuk mengelola risiko tersebut secara efektif dapat membantu mengurangi kerugian dan meningkatkan potensi keberhasilan dalam membangun suatu bisnis. Yang ke-10 ada etos kerja yang tinggi. Dedikasi, kerja keras, dan komitmen untuk mencapai tujuan merupakan karakteristik penting dari seorang pengusaha yang sukses. Kemudian materi yang keempat ada disiplin, kerja keras, komitmen, dan kerjasama merupakan hal penting untuk mencapai kesuksesan dalam bisnis. Yang pertama ada disiplin. Disiplin membantu untuk menjaga konsistensi dalam menjalankan tugas sehari-hari dengan memiliki rencana kerja yang terstruktur dan mematuhi jadwal yang telah ditetapkan dapat memastikan bahwa tetap fokus pada tujuan. Yang kedua, ada kerja keras. Kerja keras adalah kunci menghadapi tantangan dan mengatasi rintangan dalam perjalanan menuju kesuksesan dalam berbisnis. Dengan komitmen untuk bekerja keras dan tekun, mengelola bisnis bisa menjadi hal yang sangat mudah untuk ditekuni. Yang ketiga, ada komitmen. Komitmen merupakan janji untuk mempertahankan tujuan yang sedari awal, meskipun menghadapi kesulitan yang sangat sulit. Ini merupakan untuk terus belajar dan berkembang, serta untuk memperbaiki diri sendiri secara terus-menerus. Yang keempat ada kerjasama. Kerjasama membantu memperluas jaringan Anda dan memanfaatkan keahlian dan pengalaman orang lain. Dengan bekerjasama dengan tim, mitra bisnis, dan pelanggan, dapat menciptakan solusi yang lebih baik, memperluas peluang bisnis, dan memperkuat fondasi kesuksesan dalam meraup keuntungan. Dengan mengintegrasikan keempat faktor ini dalam strategis bisnis dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan memaksimalkan potensi keberhasilan dalam berbisnis.
Materi yang kelima yaitu sumber ide dan peluang bisnis. Ada banyak sumber ide dan peluang bisnis yang dapat dieksplorasi. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Tren pasar. Memantau tren pasar dan mengidentifikasi perubahan atau kebutuhan yang sedang berkembang dapat menjadi sumber ide bisnis yang baik. Hal ini bisa meliputi tren konsumen, teknologi, atau perubahan sosial yang mempengaruhi perilaku pembelian konsumen. Yang kedua, ada kesulitan atau masalah yang dihadapi masyarakat. Mencari masalah yang kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat dan menawarkan solusi dapat menjadi dasar bagi ide bisnis yang sukses. Misalnya, aplikasi atau produk yang memudahkan proses sehari-hari atau mengatasi masalah tertentu. Yang ketiga, ada hobi atau minat pribadi. Hobi atau minat pribadi dapat menjadi sumber inspirasi bagi para wirausahawan untuk memulai bisnis. Menyukai apa yang Anda lakukan dapat membantu menjaga motivasi kreativitas dalam mengembangkan bisnis yang dirintis. Yang keempat, ada observasi dari pengalaman pribadi. Pengalaman hidup baik positif maupun negatif dapat menjadi sumber ide bisnis yang menarik. Pengalaman ini bisa meliputi perjalanan, pekerjaan, atau kehidupan sehari-hari yang menimbulkan pemikiran untuk menciptakan solusi atau produk baru. Kemudian yang kelima ada pasar global. Mengamati tren dan peluang bisnis di pasar global dapat menginspirasi ide bisnis yang inovatif. Terkadang apa yang sukses di pasar lain dapat diadaptasi atau dimodifikasi untuk pasar lokal lainnya. Yang keenam ada pendidikan dan penelitian. Pendidikan dan penelitian menyediakan akses informasi dan pemahaman mendalam tentang berbagai industri dan pasar. Hal ini dapat membantu dalam mengidentifikasi celah pasar atau peluang inovasi dalam berbisnis. Kemudian yang ketujuh ada berkolaborasi dengan orang lain. Berdiskusi dan berkolaborasi dengan rekan bisnis, mentor, atau ahli industri dapat membuka pintu untuk ide-ide baru dan peluang bisnis yang belum terfikirkan sebelumnya. Kemudian yang kedelapan ada analisis kompetitor. Memahami apa yang dilakukan oleh pesaing Anda dan mengidentifikasi kelemahan atau kesenjangan dalam layanan atau produk mereka dapat menjadi sumber ide untuk meningkatkan atau mengembangkan bisnis tersebut. Yang keenam yaitu ada kreativitas, inovasi, dan hak kekayaan intelektual atau HKI adalah konsep yang saling terkait dalam dunia bisnis dan penelitian. Berikut adalah penjelasan singkat tentang setiap konsep. Yang pertama, ada kreativitas. Kreativitas merujuk pada kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru atau solusi orisinal yang sangat bermanfaat. Hal ini melibatkan proses berpikir di luar otak, menghubungkan ide-ide yang tampaknya tidak terkait dan menemukan cara baru untuk memecahkan suatu masalah. Kreativitas dapat menjadi sumber inspirasi untuk inovasi dan pengembangan produk atau layanan baru dalam berbisnis. Kemudian yang kedua ada inovasi. Inovasi adalah penerapan ide-ide kreatif ke dalam praktik atau produk baru yang dapat meningkatkan suatu hal dalam berbisnis. Hal ini melibatkan langkah-langkah konkret untuk mengubah ide menjadi kenyataan yang dapat memberikan nilai tambah kepada pelanggan atau pasar. Inovasi terjadi dalam berbagai bidang termasuk proses, produk, layanan, dan model bisnis dalam bisnis tersebut. Kemudian yang ketiga ada hak kekayaan intelektual atau HKI. HKI merujuk pada hak hukum yang melindungi karya-karya intelektual seseorang atau perusahaan dari penggunaan yang tidak sah oleh pihak lain. Ini mencakup hak cipta, paten, merek, dagang, desain industri, dan rahasia dagang. HKI memberikan pemiliknya hak eksklusif atas penggunaan pemanfaatan karya dan inovasi mereka, serta memberikan insentif untuk berinvestigasi dalam riset dan pengembangan.
Dalam konteks bisnis, kreativitas dan inovasi seringkali menjadi motor utama pertumbuhan dan keunggulan kompetitif. Kemudian, penggunaan dan perlindungan HKI juga penting untuk memastikan bahwa hasil dari kreativitas dan inovasi tersebut dilindungi dan dimanfaatkan secara efektif untuk keuntungan bisnis jangka panjang. Kemudian, yang terakhir ada materi tentang rencana bisnis dan model bisnis. Adalah dua konsep yang sangat penting yang membantu seorang pengusaha merencanakan dan menjalankan bisnisnya dengan sukses. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, rencana bisnis. Rencana bisnis adalah dokumen tertulis yang merinci tujuan bisnis, strategi bisnis, dan langkah-langkah yang akan diambil untuk mencapai tujuan dalam berbisnis tersebut. Biasanya, rencana bisnis mencakup ringkasan eksekutif, analisis pasar, strategi pemasaran, struktur organisasi, proyeksi keuangan, dan risiko-risiko yang mungkin dihadapi dalam berbisnis. Kemudian ada tujuan utama dari rencana bisnis adalah memberikan arahan dan visi yang jelas kepada pemilik bisnis, tim manajemen, dan pihak lain yang terlibat dalam bisnis. Yang kedua ada model bisnis. Model bisnis adalah kerangka kerja yang menjelaskan bagaimana sebuah perusahaan berniat menghasilkan pendapatan dan menghasilkan nilai bagi pelanggan. Hal ini mencakup elemen seperti segmen pasar yang dilayani, nilai ditawarkan kepada pelanggan, saluran distributif, struktur biaya, sumber pendapatan, dan keunggulan kompetitif perusahaan. Kemudian ada model bisnis membantu menjelaskan bagaimana sebuah bisnis beroperasi secara fundamental dan menghasilkan keuntungan dari aktivitasnya tersebut. Perbedaan utama antara keduanya adalah bahwa rencana bisnis dokumen strategis yang merinci semua aspek bisnis secara komprehensif, sedangkan model bisnis adalah gambaran yang lebih khusus tentang cara sebuah bisnis beroperasi dan menghasilkan pendapatan. Dalam prakteknya, rencana bisnis seringkali mencakup analisis model bisnis sebagai bagian dari strategi keseluruhan. Dengan memahami baik rencana bisnis dan model bisnis, seseorang pengusaha dapat mengembangkan strategi yang kuat dan berkelanjutan untuk bisnisnya. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.